Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam zaman kerajaan-kerajaan kuno, terdapat sebuah kisah yang luar biasa tentang seorang nabi. Kisah ini dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang aneh, tak lazim, dan melebihi akal manusia. Bagi kita yang mendengar kisah ini, rasanya sulit dipercaya. Namun, hal ini menarik untuk dibahas karena tokoh nabi yang akan kita ceritakan kali ini. Meskipun dia sudah dibunuh sebanyak 70 kali dengan berbagai cara yang berbeda, nabi ini tetap hidup dan selalu bangkit kembali. Dalam video ini, kita akan membahas kisah tentang nabi yang dibunuh sebanyak 70 kali. Kisah tentang nabi yang jarang diceritakan ini diambil dari riwayat Imam At-Tabari. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai statusnya. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi, dan ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah seorang wali Allah yang memiliki karomah atau kesaktian yang sebanding dengan para nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh kita kali ini bernama Jerjis, atau biasa dipanggil Nabi Jerjis. Diperkirakan Nabi Jerjis hidup pada abad ketiga atau keempat Masehi. Dia diutus antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Jerjis jika diterjemahkan ke dalam bahasa Barat menjadi George. Nama ayahnya adalah Jerjis bin Kulhin. Menurut catatan sejarah, Jerjis berasal dari Yunani. Artinya, dia adalah seorang Eropa. Sesuai dengan namanya George, itu biasanya adalah nama orang Barat. Nabi Jerjis diutus kepada suatu kaum yang menyembah berhala. Namun, perbedaannya adalah bahwa kaum ini menjadi penyembah berhala karena mereka diancam oleh seorang raja zalim. Raja ini bernama Darian. Raja Darian membuat 70 berhala yang ditempatkan di dalam istananya untuk disembah oleh orang-orang. Tepat di depan istana raja tersebut terdapat suatu lubang yang cukup besar dan tidak terlalu dalam. Di lubang tersebut, kayu-kayu dibakar hingga menjadi bara api. Di suatu negeri, rakyat yang menolak menyembah berhala akan dihukum dengan cara dilempar ke dalam lubang api tersebut. Sang raja dengan paksa mengancam bahwa jika ada satu orang pun yang menolak ikut menyembah berhala, maka orang tersebut harus dihukum mati, entah dengan dilempar ke dalam lubang api itu atau dengan metode penyiksaan lainnya. Dalam kisah ini, dari 70 berhala yang terbuat dari batu atau kayu, ada satu berhala yang paling besar yang diberi nama Avalon. Akhirnya, banyak penduduk yang lebih memilih mati daripada harus menyembah Avalon dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, disebutkan bahwa ada 34.000 orang yang tewas di tangan Raja Darian pada saat itu. Karena semakin banyak penduduk yang dibunuh setiap harinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang wali atau nabi untuk menyadarkan Raja Darian yang kejam. Suatu hari, Nabi Jerjis mendatangi Raja Darian dengan sikap yang lemah lembut. Dia berkata, "Hai Darian, mengapa engkau tunduk dan menyembah patung-patung berhala itu? Mereka tidak dapat mendengar atau melihat, bahkan mereka tidak dapat menolongmu. Bagaimana mungkin mereka dapat menolong diri mereka sendiri?" Raja Darian yang kejam itu menjawab, "Sesungguhnya hartaku, tahta kerajaan ini, dan segala kemegahan yang kumiliki sekarang, semuanya kudapatkan sejak aku menyembah berhala-berhala itu. Dan lihatlah dirimu, aku tidak melihat kesenangan dan kemegahan pada dirimu sebagai hasil penyembahanmu pada Tuhan yang kau agung-agungkan itu." Kemudian, Nabi Jerjis memberikan nasihat kepada Raja Darian. Dia berkata, "Sesungguhnya segala kenikmatan dan kesenangan di dunia ini akan hilang saat kita meninggal. Sedangkan nikmat akhirat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadaku akan berlangsung selamanya." Setelah dialog tersebut, keduanya terlibat dalam debat yang sengit. Namun, Nabi Jerjis berhasil mempengaruhi Raja Darian bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan besar yang disebabkan oleh ego dan kesombongannya sebagai seorang raja. Raja Darian yang tidak menerima kekalahan dalam debat itu menjadi marah dan memerintahkan pengawalnya untuk mengikat Nabi Jerjis. Kemudian, mereka membawa air yang sudah mendidih. Di sana, air mendidih yang telah dicampur dengan daun-daun beracun disiramkan ke tubuh Nabi Jerjis. Akibatnya, kulitnya melepuh dan dagingnya terlihat dari balik luka bakar tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga membuat sebuah tongkat penggaru yang ujungnya sangat tajam. Tubuh Nabi Jerjis yang sudah melepuh digaruk oleh pengawal Raja Darian sehingga tulang-tulangnya terlihat. Pada akhirnya, Nabi Jerjis wafat dengan tubuh yang hancur. Akhirnya, banyak penduduk yang lebih memilih mati daripada harus menyembah Avalon dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, disebutkan bahwa ada 34.000 orang yang tewas di tangan Raja Darian pada saat itu. Karena semakin banyak penduduk yang dibunuh setiap harinya,
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang wali atau nabi untuk menyadarkan Raja Darian yang kejam. Suatu hari, Nabi Jerijis mendatangi Raja Darian dengan sikap yang lemah lembut. Dia berkata, "Hai Darian, mengapa engkau tunduk dan menyembah patung-patung berhala itu? Mereka tidak dapat mendengar atau melihat, bahkan mereka tidak dapat menolongmu. Bagaimana mungkin mereka dapat menolong diri mereka sendiri?" Raja Darian yang kejam itu menjawab, "Sesungguhnya hartaku, tahta kerajaan ini, dan segala kemegahan yang kumiliki sekarang, semuanya kudapatkan sejak aku menyembah berhala-berhala itu. Dan lihatlah dirimu, aku tidak melihat kesenangan dan kemegahan pada dirimu sebagai hasil penyembahanmu pada Tuhan yang kau agung-agungkan itu." Kemudian, Nabi Jerijis memberikan nasihat kepada Raja Darian. Dia berkata, "Sesungguhnya segala kenikmatan dan kesenangan di dunia ini akan hilang saat kita meninggal. Sedangkan nikmat akhirat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadaku akan berlangsung selamanya." Setelah dialog tersebut, keduanya terlibat dalam debat yang sengit. Namun, Nabi Jerijis berhasil mempengaruhi Raja Darian bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan besar yang disebabkan oleh ego dan kesombongannya sebagai seorang raja. Raja Darian yang tidak menerima kekalahan dalam debat itu menjadi marah dan memerintahkan pengawalnya untuk mengikat Nabi Jerijis. Kemudian, mereka membawa air yang sudah mendidih. Di sana, air mendidih yang telah dicampur dengan daun-daun beracun disiramkan ke tubuh Nabi Jerijis. Akibatnya, kulitnya melepuh dan dagingnya terlihat dari balik luka bakar tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga membuat sebuah tongkat penggaru yang ujungnya sangat tajam. Tubuh Nabi Jerijis yang sudah melepuh digaruk oleh pengawal Raja Darian sehingga tulang-tulangnya terlihat. Pada akhirnya, Nabi Jerijis wafat dengan tubuh yang hancur. Namun, Nabi Jerijis tidak memberikan jawaban. Beliau hanya diam, tidak mengangguk atau menggelengkan kepala. Orang-orang yang menyaksikannya menganggap bahwa Nabi Jerijis setuju dengan penawaran Raja Darian. Darian melanjutkan perkataannya, mengatakan bahwa Nabi Jerijis pasti lelah dan mengajaknya untuk menginap di istananya untuk istirahat. Darian berpikir bahwa Nabi Jerijis akan menerima tawarannya. Namun, Nabi Jerijis menginap di istana tersebut bukan hanya untuk istirahat, tetapi juga untuk merencanakan cara mengislamkan Raja Darian. Malam itu, Nabi Jerijis melakukan sholat dan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau membaca kitab Zabur sepanjang malam. Suara indah Nabi Jerijis terdengar oleh istri Raja Darian, yang kemudian tersentuh hatinya dan diam-diam masuk Islam. Pagi harinya, Nabi Jerijis dipanggil ke hadapan Raja Darian. Raja Darian langsung memerintahkan Nabi Jerijis untuk menyembah berhala Avalon. Namun, Nabi Jerijis dengan tegas menolaknya. Raja Darian merasa seperti dipermainkan karena kemarin Nabi Jerijis tampaknya setuju dengan tawarannya. Akhirnya, Raja Darian marah dan memerintahkan pengawalnya untuk menjebloskan Nabi Jerijis ke penjara. Namun, penasehat kerajaan memberikan masukan kepada Raja Darian untuk tidak memenjarakan Jerijis. Kisah ini dapat diperparah dengan penjara Nabi Jerijis yang memicu penghasutan dan bahaya bagi pihak kerajaan jika tahanan lain terlibat dalam penyerangan. Darian mulai menyadari bahwa memenjarakan Jerijis akan memunculkan masalah baru di masa depan. Akhirnya, diputuskan bahwa Nabi Jerijis akan ditahan di dalam sebuah gubuk tua. Dia tidak diberi makan atau minum sama sekali. Di dalam gubuk tersebut, Nabi Jerijis berbagi penjara dengan seorang nenek tua pikun dan putranya yang buta, tuli, dan bisu. Setelah beberapa waktu, Nabi Jerijis merasa sangat lapar. Kemudian, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan cepat doanya dikabulkan. Tiang penopang gubuk tiba-tiba berubah menjadi hijau dan menghasilkan buah. Akhirnya, mereka bertiga dapat makan buah tersebut sampai kenyang. Nenek itu melihat keajaiban doa dari Nabi Jerijis dan memohon kepadanya untuk berdoa agar putranya yang buta, tuli, dan bisu dapat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Nabi mencoba memenuhi permintaan sang nenek dan mulai berdoa. Tak lama kemudian, putra nenek itu sembuh. Dia dapat mendengar, berbicara, dan melihat. Karena keajaiban ini, nenek dan putranya segera masuk Islam. Singkat cerita, Nabi Jerijis mengatakan kepada putra nenek tersebut, "Pergilah ke tempat berhala Raja Darian dan beritahu mereka bahwa Jerijis memanggil mereka." Si anak pergi ke tempat 70 berhala Raja Darian dan menyampaikan pesan dari Nabi Jerijis di depan mereka. Dengan izin Allah, patung-patung berhala tersebut keluar dari tempat mereka dan berjalan menggunakan kepala mereka. Dalam diam,
Istri Raja Darian menyaksikan peristiwa ini dan mengikutinya dari kejauhan untuk melihat tujuan patung-patung berhala tersebut. Setelah 70 patung berhala tiba di depan gubuk Nabi Jerijis. Nabi Jerijis dengan tegas menendang tanah, dan tiba-tiba tanah terbelah menjadi dua, menelan 70 berhala tersebut. Tanah kemudian menutup kembali, dan 70 berhala yang dikagumi oleh Raja Darian lenyap. Raja Darian yang marah segera memanggil Nabi Jerijis untuk menghadapinya, di depan banyak penduduk kerajaan yang menyaksikannya. Namun, sebelum Darian bisa berbicara, istri raja tampil di depan dan meminta penduduk untuk masuk Islam, menyebut Jerijis sebagai nabi yang diutus oleh Allah. Raja Darian semakin marah mendengar perkataan istrinya. Kemudian, dengan marah, Darian memerintahkan pengawalnya untuk membunuh istrinya dengan cara yang kejam. Akhirnya, sang istri raja meninggal pada saat itu. Pada akhir kisah, Nabi Jerijis berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon mati sebagai syahid setelah menderita siksaan kaum kafir selama 70 tahun dan dalam keadaan tua yang lemah. Doanya dikabulkan, dan api turun dari langit kepada pasukan kerajaan. Bersamaan dengan itu, orang-orang kafir mengangkat pedang mereka dan membunuh Nabi Jerijis. Nabi Jerijis meninggal sebagai syahid sesuai dengan permintaannya, dan tidak dihidupkan kembali seperti yang beliau doakan. Tak lama setelah kematian Nabi Jerijis, Darian dikisahkan juga mati terbakar oleh api. Jika melihat tahun kehidupan Nabi Jerijis, beliau diutus setelah Nabi Isa dan sebelum Nabi Muhammad SAW. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang rentang waktu antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW tanpa adanya nabi lain, kisah ini tetap ada dalam riwayat Imam At-Tabari. Kehadiran kisah tersebut dalam kitab Imam At-Tabari bukan berarti bahwa beliau tidak mengetahui ketidakbenarannya. Imam At-Tabari bukanlah seseorang yang memaksakan riwayat palsu, melainkan beliau menampilkan berbagai riwayat dalam kitabnya dan memberikannya kepada pendengar atau pembaca untuk mempertimbangkan sendiri. Dalam menilai kebenaran kisah ini, dapat menggunakan metode ilmu hadis, akal sehat, atau faktor lainnya. Jika Jerijis memang seorang nabi, tentu kita akan mempercayainya. Namun, masalahnya adalah dia hidup di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, sebuah periode transisi di mana peradaban menghadapi perang, wabah, bencana alam, dan kesyirikan. Ini adalah masa di mana tidak ada nabi antara Nabi Isa dan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi, bagi mereka yang ingin mempercayai kisah ini, silakan saja. Namun, perlu diingat bahwa tidak ada nabi antara Nabi Isa dan pengangkatan Nabi Muhammad SAW. Namun, dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Semoga video tentang kisah Nabi yang dibunuh dan hidup kembali sebanyak 70 kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.